For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di panggung narasi kita. Hari ini dari studio Minang Mustika Jaya, kita akan mengupas sebuah fenomena yang mengguncang panggung dunia. Sebuah momen yang berawal dari satu kata, namun gaungnya melintasi benua. Ini bukan sekadar perbincangan politik biasa. Sebuah kata yang sering dianggap hinaan bisa bertransformasi menjadi simbol perlawanan. Kita menyelami khazanah Minangkabau dan menghubungkannya dengan peristiwa di sidang umum PBB. 25 September 2025, dunia menyaksikan hal tak terduga. Sebuah pidato yang melanggar norma diplomasi. Seruan itu datang dari jantung bangsa yang pernah terluka, diwakili Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Kita menelusuri jejak kata anjing, makna kelam di era kolonial, hingga dielukan sebagai lambang keberanian global. Pelajaran bagi bangsa dan masyarakat Minang, kekuatan lahir dari luka, identitas dan kearifan lokal jadi kompas. Bayangkan suasananya. Ruang sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, udara terasa berat oleh formalitas dan retorika yang terukur. Para pemimpin dunia duduk di kursi mereka. Lalu, Presiden Indonesia Prabowo Subianto naik ke podium. Awalnya, pidatonya berjalan seperti yang diharapkan. Ia berbicara tentang perdamaian, kerjasama global, tantangan perubahan iklim. Namun kemudian, nadanya berubah. Matanya menatap tajam ke arah para hadirin. Suaranya yang biasanya tegas, kini bergetar oleh emosi yang tertahan. Ia mulai berbicara tentang ketidakadilan global, tentang standar ganda, tentang eksploitasi sumber daya alam, tentang campur tangan asing, dan tentang bagaimana negara-negara yang lebih lemah seringkali hanya dianggap sebagai pion. Lalu, tibalah momen itu. Momen yang membuat para diplomat tersentak, para jurnalis menegakkan punggung, dan dunia menahan napas. Dengan suara yang menggelegar, ia menceritakan bagaimana bangsanya diperlakukan seperti anjing oleh kekuatan kolonial di masa lalu. For centuries, Indonesians lived under colonial domination, oppression, and slavery. We were treated less than dogs. Kata itu, anjing, terucap. Bukan sebagai umpatan, melainkan sebagai sebuah pengakuan sejarah yang pahit. Di panggung diplomasi tertinggi dunia, sebuah kata yang dalam banyak budaya dianggap kasar, justru digunakan untuk menelanjangi sebuah kebenaran yang menyakitkan. Untuk memahami sepenuhnya mengapa kata itu memiliki kekuatan yang begitu dahsyat, kita harus kembali ke masa lalu. Kita harus membuka kembali lembaran-lembaran sejarah yang penuh darah dan air mata. Penjajahan di Indonesia bukan sekadar eksploitasi ekonomi, itu adalah proyek dehumanisasi yang sistematis. Rakyat dirampas tanah, kekayaan alamnya, dan martabatnya. Mereka diajarkan untuk merasa inferior, bahwa warna kulit, budaya, dan cara hidup mereka lebih rendah. Penghinaan adalah alat kontrol yang sama kuatnya dengan senapan dan meriam. Dan kata-kata adalah amunisinya. Di ranah Minang, Tuanku Imam Bonjol, Rasuna Said, perlawanan bukan hanya fisik, tetapi juga mental dan budaya. Orang Minang, dengan falsafah adat dan agamanya yang kuat, menolak untuk tunduk. Namun, luka dari penghinaan itu tetap ada. Pribumi dipaksa membungkuk, tak boleh menatap, dipanggil inlander, bahkan anjing. Panggilan itu menyatakan hierarki, menempatkan mereka di luar lingkup kemanusiaan. Penghinaan verbal menjadi kekerasan psikologis untuk mematahkan semangat dari dalam. Seperti yang diungkapkan Musradah Rizal Katikjo Mangkuto, penghinaan itu lebih tajam dari pedang. Luka fisik bisa sembuh, tetapi luka martabat diwariskan lintas generasi. Maka, ketika Prabowo menggunakan kata itu di PBB, ia tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri. Ia menyuarakan rasa sakit jutaan leluhur, membuka luka lama bukan untuk meratapinya, melainkan menunjukkan luka itu jadi sumber kekuatan. Di balik modernitas Indonesia, ada memori penderitaan yang tak dilupakan.
Itulah konteks sejarah yang membuat pidato itu kuat. Bangsa yang dulu dihina, kini berdiri tegak. Kata anjing memiliki dualitas makna yang menarik. Di satu sisi, ia adalah puncak hinaan, serangan verbal yang melumpuhkan. Inilah makna yang digunakan para penjajah, menegaskan dominasi secara psikologis. Namun di sisi lain, anjing adalah simbol kesetiaan, keberanian, dan perlindungan. Kita mengenal kisah Hachiko, sahabat setia, penjaga yang tak kenal takut, pembela yang rela berkorban. Ia mengikuti, melindungi, memberi kasih sayang tanpa syarat. Evolusi makna ini dimainkan cerdas dalam pidato Prabowo. Makna negatif kolonial dibalikkan dengan menonjolkan makna positifnya. Ia seolah berkata, jika kesetiaan kami pada negeri ini, jika keberanian kami membela kedaulatan, dan jika kegigihan kami memperjuangkan keadilan, maka kami akan memakai sebutan itu dengan bangga. Ini adalah tindakan reklamasi linguistik. Transformasi itu bergema dari hinaan yang memecah belah menjadi seruan yang menyatukan. Dengan satu kalimat, senjata lawan berubah menjadi perisai, membentuk identitas kolektif yang lebih kuat. Tindakan Prabowo di PBB dapat dikategorikan sebagai diplomasi guncangan. Strategi yang menyimpang dari protokol demi dampak maksimal, memaksa dunia mendengarkan. Di tengah pernyataan normatif para birokrat, keberanian berbicara dari hati, mentan emosional menjadi anomali yang tak terlupakan. Reaksi para pemimpin dan media terbelah, namun perhatian tercuri. Beberapa diplomat barat merasa tidak nyaman. Namun bagi delegasi dari Asia, Afrika, Amerika Latin, itu sesuai angin segar. Presiden Prabowo mengingat sesuai yang memperasaan Indonesia superior untuk kita semua. Media internasional riuh, studio-studio besar menjadikannya berita utama. Analis berdebat, merusak hubungan diplomatik atau memperkuat posisi tawar. Satu hal pasti, Indonesia jadi pusat perhatian. Dunia membicarakan pemimpinnya dan sejarah ketidakadilan yang disuarakannya. Dalam diplomasi, perhatian adalah mata uang, dibeli dengan satu tindakan berani. Diplomasi bukan hanya negosiasi tertutup, tapi membangun narasi di panggung terbuka. Keberanian mengatakan kebenaran yang tak nyaman, meski berisiko, adalah kekuatan. Ini menunjukkan kepercayaan diri, martabat, dan keteguhan membela prinsip. Studi kasus, gunakan panggung global bukan hanya untuk kebijakan, tapi untuk menginspirasi gerakan, mengubah persepsi, dan mendefinisikan ulang posisi negara. Momen ini membawa pesan penting, terutama bagi generasi muda Indonesia. Kalian pewaris sah api perjuangan. Peristiwa di PBB bukan akhir, melainkan tongkat estafet. Pesan pertama, jangan melupakan sejarah, pahami mengapa kata anjing itu menyakitkan, dan mengapa merebutnya kembali penting. Sejarah adalah sumber kebijaksanaan, cermin identitas, kompas masa depan. Pesan kedua, jadilah agen perubahan, lawan perundungan, diskriminasi, dan korupsi. Suarakan kebenaran meski suara gemetar, perubahan besar lahir dari tindakan kecil. Dari ranah Minang, merantau membentuk keberanian, keluesan, kegigihan. Alam Takambang jadi guru, belajar dari fenomena alam dan interaksi sosial. Menjadikan kita observan, analitis, dan resilient. Sistem matrilineal dan adat bersendi syarak menekankan musyawarah, argumen logis, dan saling menghargai. Kearifan lokal adalah kekuatan di panggung dunia, pembeda yang memberi karakter. Kita telah melihat perjalanan transformatif, dari senjata verbal menjadi simbol kesetiaan, keberanian, dan perlawanan. Gunakan energi positif ini untuk memperkuat solidaritas, dari Sabang ke Merauke, lintas suku, agama, dan latar. Setia pada nilai-nilai Pancasila, berani melawan penyelewengan. Dari studio Minang Mustika Jaya, sebuah kata bisa mengubah dunia jika diucapkan pada saat yang tepat, oleh orang yang tepat, dan didukung semangat kolektif. Mari terus bergerak maju. Bangsa yang pernah terluka, kini bangkit, bermartabat, dan menginspirasi dunia. Terima kasih telah menyimak. Sanak Minang dan kami Cintoy, itulah tadi pembahasan kita tentang makna di balik kata anjing dalam pidato nan menggemparkan dunia. Semoga dapat menambah wawasan jo samange kita. Ingatlah selalu, indak lakang dek paneh, indak lapuak dek hujan, jati diri kita kuat, samange kita tak goyah. Jangan lupa like, comment, share,
Jo subscribe kanal Minang Mustika Jaya Koyo. Sampai basuo di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.